Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman Kang Hanapi? Nah, alhamdulillah di video kali ini Kang Hanapi ingin mengajarkan tentang cara membuat bahan gurah hidung. Ya, karena banyak banget teman-teman yang selalu nge-WA, ya, yang selalu bertanya di kolom komentar YouTube, bahkan di Facebook, Kang, apa sih bahan gurah? Kang, apa sih bahan gurah? Kang, gimana sih cara buat gurah hidung? Oke, ini di video kali ini Kang Hanapi di sini udah berdiri nih di depan pohon seringugu atau singugu atau senggugu. Nah, sebenarnya di video Kang Hanapi pun itu ada 2 atau 3 video yang saya lagi nyari pohon ini. Cuman memang nggak saya ajarkan cara membuatnya. Nah, cuman karena makin kesini banyak teman-teman yang selalu bertanya gitu kan, WA di kolom komentar YouTube gitu kan. Akhirnya saya ajarkan. Jadi ini ya, ini pohon singugu nih kayak gini teman-teman. Ya. Bisa dilihat gambarkan ya di shoot ya. Ini ada bunganya. Ya. Nah, ini juga udah saya jelaskan. Kalau orang dulu itu pohon singugu ini atau senggugu atau seringugu ini si ininya biasa dibikin lalap. Teman-teman, ya, dibikin lalap. Dan ternyata memang si bunganya ini pun memang berkhasiat untuk obat pernapasan, asma, pernapasan, paru-paru gitu kan, bronkitis. Makanya nggak heran kalau bahan utama gurah hidung tuh ya singugu ini. Nah, ya, teman-teman. Jadi memang pada zaman dulu ini memang bunganya ini untuk dipakai lalaban, ya. Karena memang si bunganya ini tuh memang dia berfungsi berkhasiat untuk pernapasan, paru, asma, bronkitis. Makanya nggak heran bahan utama gurah hidung ini yaitu pohon ini, gitu kan. Jadi memang si bunganya tuh kan berkhasiat untuk pernapasan, untuk asma, untuk bronkitis, paru. Makanya nggak heran dipakai untuk bahan utama gurah hidung, gitu ya. Jadi gimana cara ngebuatnya teman-teman? Ini kebetulan saya udah ada nanem sengaja, bahkan bibitnya yang kecil-kecil pun ada tuh di bawah ya, yang kecil-kecilnya pun ada gitu. Nah, ini alhamdulillah udah segede gini teman-teman ya. Nah, ini yang mau kita pakai itu yang cari yang tua teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya 2 pun cukup ya. Jadi bahan utama gurah hidung ini hanya ini ditambah madu. Ya, gimana cara buatnya? Nanti kita bikinnya di dalam ya, teman-teman. Nah, ini tinggal dibersihkan ya. Ditumbuk, diambil airnya, campur dengan madu itu udah bisa. Nah, kalau dulu waktu saya belajar, bahkan memang kalau orang-orang zaman dulu yang masih ngegurah itu dia hanya menggunakannya satu bahan ini aja. Jadi nggak ada campuran yang lain-lainnya. Nah, cuman karena memang zaman sekarang udah modern, terus juga makanan kita juga udah banyak, polusi udaranya juga udah hal-hal yang beda gitu kan. Sehingga berkembanglah proses gurah ini atau bahan-bahan gurah ini. Jadi ada yang ditambahkan dengan madu, habatus sauda dan yang lain-lainnya. Nah, saya di sini akan mengajarkan ke teman-teman semuanya, hanya mengajarkan bahan gurah hidung dengan 2 bahan, yaitu pohon singugu dan juga madu. Gimana cara membuatnya? Nanti kita akan bikin di dalam, teman-teman. Ini bahannya udah kita ambil, tinggal cuci, tumbuk tambah madu itu udah bisa dipakai. Oke, teman-teman, kita lanjut langsung ke pembuatan video untuk meracik gurah hidung ya, teman-teman. Nah, di sini saya hanya menggunakan 2 bahan, yaitu daun seringugu atau daun senggugu ya, yang udah tua ya, gunakannya ya. Nah, ini 3 lembar ini tergantung airnya nanti. Kalau 1 orang yang disesuaikan, 2 orang, 3 orang yang disesuaikan ya, teman-teman. Nah, zaman dulu ketika ngegurah itu biasanya hanya 1 bahan ini aja. Nah, cuman karena seperti yang tadi saya ceritakan, dengan berkembangnya zaman, berkembangnya juga pola makan, pola kehidupan dan yang lainnya, jadi kadang sekarang terapis gurah itu nggak hanya menggunakan 1 bahan aja, kadang mereka mencampur dengan madu, habatus sauda dan yang lainnya. Nah, di sini saya hanya mengajarkan nanti. Jadi sebenarnya ini pun udah bisa jadi bahan gurah, tinggal diremes,
tambahin air, saring, itu udah bisa ya. Nah, kalau saya nanti di sini ditambahkan dengan madu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi cara membuatnya ya, daun segugu ini kita bejek ya teman-teman. Harusnya sih bagusnya kalau teman-teman di rumah itu nanti bisa menggunakan ulekan ya. Jadi diulek kayak kita ngulek cabe ya teman-teman, kayak kita mengulek cabe. Nah, setelah nanti kayak kita mengulek cabe itu sampai dihalus ya, sampai dihalus, nanti disaring ya, nanti disaring. Nah, ini dibejek-bejek seperti ini. Ini sebenarnya pakai ulekan yang bagus ya, kayak kita ngulek cabe, tomat gitu sampai dihalus ya, sampai dihalus. Nanti kita saring, kita ambil airnya. Nah, ini kita tambahkan airnya teman-teman. Kelihatan jelas ya. Ini pun sebenarnya air yang di bawah ini kelihatan nggak Kang Barkan? Iya. Ini udah terlihat agak apa Kang Barkan? Menghijau gitu. Hijau ya. Nah, ini agak hijau-hijau. Nah, ini udah jadi bahan gurah sebenarnya teman-teman. Tanpa campuran yang lainnya pun udah jadi bahan gurah hidung ini. Dan bahkan ini yang soft, yang lembut gitu. Ada kan ada gurah hidung itu yang pedih, perih gitu kan. Ini yang udah paling enak gitu. Nah, ya. Ini segini cukup lah untuk 2 orang. Ya. Nah, ini sebenarnya harusnya ditumbuk sampai dia lemes. Kita siram air. Nah, ini udah jadi bahan gurah hidung. Ya. Nah, cuman di sini kan saya mau menambahkan madu. Nah, syukur-syukur teman-teman madunya yang seperti ini ya. Jadi di sini ada komposisinya, ada madu, propolis, minyak bidara, air jam-jam dan minyak zaitun. Jadi satu madunya tapi udah banyak kandungannya. Jadi di situ ada bidaranya, ada propolisnya, ada minyak zaitunnya, air jam-jamnya, dan juga ini madu ruqyah. Jadi madu yang sudah didoakan. Jadi satu bahan ini, satu madu ini udah benar-benar full banget gitu manfaatnya. Ya, nah ini tinggal kalau untuk 1 orang bisa 1 sendok atau 2 sendok, nggak masalah ya teman-teman. Ini madunya, mau madu murni ya lebih bagus. Tapi kalau saya lebih sering menggunakannya itu madu yang seperti ini, yang sudah diruqyah ya, yang madunya sudah ada campuran kayak habatus sauda, minyak bidara, minyak zaitun. Jadi lebih komposisinya lebih komplit gitu. Ini tinggal diaduk gini aja teman-teman ya. Nih Kang, air yang di sininya air hangat atau gimana? Ini saya menggunakan air dingin aja, air galon biasa ya. Ini diaduk misalkan sampai tercampur. Dan ini kan udah diruqyah, jadi udah masya Allah banget ini manfaatnya. Nanti juga bisa teman-teman tambahkan doa ya, bismillah, 3 surat kul ya, kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Tambahkan, tiupkan, diaduk ya sampai dia benar-benar tercampur ya. Lalu masukkan teman-teman. Tinggal teman-teman menggunakan bisa pipet ya. Pipet itu seperti ini ya. Bisa juga teman-teman menggunakan suntikan. Seperti yang kalau teman-teman udah pernah beli herbal gurah hidung saya, itu pasti diberikan suntikannya 1 ya gitu. Bagusan suntikan atau pipet Kang, semuanya bagus ya teman-teman. Jadi nah ini udah jadi bahan gurah hidung. Ini bisa untuk 2 orang teman-teman ya. Jadi nanti kalau pakai pipet seperti ini, bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam hidung, kita pencet lagi tuh ya. Kita seperti ini, dia keambil teman-teman, kita pencet lagi, dia keluar lagi. Itu udah tinggal langsung sedot ya sama teman-teman. Dan ini udah jadi racikan gurah hidung siap pakai. Ini insya Allah bisa buat 2-3 orang, ini cukup. Dan ini insya Allah powerful banget. Dan ini insya Allah dia nggak terlalu perih gitu ya. Ini soft karena hanya menggunakan 2 bahan aja teman-teman. Nah, tapi buat teman-temannya yang di rumah yang sekiranya wah di daerah saya nggak ada singgugu kan, nggak ada senggugu dan repot kalaupun ada bikinnya segala macamnya. Seperti biasa ya, saya di sini udah menyediakan ini herbal gurah hidungnya. Ini bisa untuk 10 orang lebih ya, 10 orang lebih. Dan ini siap pakai, tinggal seduh tambah air
ambil pipet atau pakai suntikan itu bisa dipakai. Jadi teman-teman nggak usah numbuk lagi, nggak usah ngeremes-remes lagi, nggak usah nambahin air pakai madu lagi. Ini udah siap pakai. Tinggal tambahkan air, ambil pakai pipet, masukkan ke dalam hidung, insya Allah langsung keluar. Ya. Jadi itu aja video racikan gurah hidung. Karena banyak banget teman-teman yang nge-WA saya, inbox, terus di kolom komentar, Kang, bahan gurah hidung apa, Kang, bahan gurah hidung apa. Itu ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan 2 bahan aja. Jadi daun senggugu bisa ditambah dengan madu atau daun senggugunya pun boleh. Ya, jadi daun senggugu ini memang dia ada kandungan yang bersifat bisa mengencerkan lendir. Jadi lendir-lendir yang mengerak dalam tubuh kita itu, yang udah mengerak itu bisa diencerkan sehingga keluar. Bisa lewat hidung dan lewat mulut. Walaupun sebenarnya daun senggugu ini bisa buat pengobatan bisul, patah tulang, bahkan zaman dulu sering digunakan oleh ibu-ibu yang setelah melahirkan. Cuman memang lebih terkenalnya senggugu atau senggugu ini untuk gurah hidung. Ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang nggak mau repot, yang mau simpel, silakan tinggal beli yang tinggal siap seduhnya. Ini 50.000 bisa untuk 10 kali pakai. Oke, itu aja video dari Kang Hanafi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari semua teman-teman yang sering menanyakan, dan mudah-mudahan video tutorial ini di daerah teman-teman senggugunya ada, jadi bisa dibuat. Oke, itu aja ya. Tetap selalu jaga kesehatan buat teman-teman. Saya Kang Hanafi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.